Polisi mengumumkan hasil pemeriksaan ketujuh anggota Brimob Polri yang terduga pelaku penabrak pengemudi ojol hingga tewas. Gelar perkara dan sidang atas ketujuh anggotanya akan digelar mulai hari ini. 7 terduga pelaku penabrakan pengemudi ojek online sudah menjalani pemeriksaan Biro Pengawasan, Penyidikan, dan Pembinaan Propam Polri. Ketujuh terduga pelaku terbagi 2 kategori pelanggaran, yaitu berat dan sedang. Semua terduga pelaku akan menjalani sidang pada Rabu dan Kamis 3 dan 4 September, sementara gelar perkara akan berlangsung 2 September hari ini. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K, dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korbrimopori, Bitpropam Brimopori, serta nanti di Propam Polri. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya. Polri melaksanakan gelar perkara kasus tewasnya pengemudi ojek online akibat ditabrak kendaraan taktis atau rantis yang dikemudikan anggota Brimob saat aksi demo. Gelar perkara dilaksanakan karena ditemukan dugaan tindak pidana dalam kematian Afan Kurniawan. Pelaksanaan gelar perkara kasus rantis maut di Mabes Polri juga dihadiri oleh pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Karo Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto mengatakan keputusan apakah terjadi unsur pidana akan ditentukan melalui hasil gelar perkara. Pengemudi ojek online Afan Kurniawan tewas usai terlindas rantis Brimob Polda Metro Jaya saat demo yang berujung ricuh. 7 anggota Brimob yang berada di dalam rantis ditahan. Saat ini acaranya adalah gelar perkara sesuai dengan undangan. Itu gelar perkara memastikan biasanya konstruksi peristiwanya kayak apa, pelanggaran yang ada kayak apa, bukti-bukti yang menyertainya kayak apa. Tapi ini masih dalam kerangka etik. Nah, semoga ini juga bisa secara simultan mengawali adanya pidana. Lah kami berharap begitu. Tadi hari ini semoga jelas konstruksi peristiwanya untuk etiknya. Yang kedua jelas standing hukumnya untuk potensi pidananya. Kami berharap, Kompolnas berharap ini juga tidak berhenti di etik tapi juga di pidana. Kalau di gelar perkara ini ujungnya adalah apakah layak ataukah tidak masuk ke dalam sidang etik KKIP. Yang kami dengar informasinya akan diselenggarakan tanggal 3 dan tanggal 4. Artinya besok sama besok lusa. Lah semoga ini cepat gitu ya, karena memang harapan keluarga korban segera ya keadilan dan segera prosesnya.
Nah, semoga habis sidang ini betul terus besok sidang etik terus secara simultan proses pidana. Pemirsa, untuk perkembangan terkini dari gelar perkara dugaan pelanggaran yang dilakukan 7 anggota BRIMOB. Sudah ada rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Muhammad Firmansyah di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Anissa, sudah ada informasi pukul berapa gelar perkara akan dimulai? 2, 1, ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Hari ini Divisi Propam Polri baru saja memulai jalannya gelar perkara terkait peristiwa meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan pada aksi demo tanggal 28 Agustus 2025 Kamis lalu. Dan kita tahu bahwa ada 7 terduga pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut mengemudi kendaraan rantis begitu yang mengakibatkan Afan ini meninggal dunia. Dan hingga kini memang gelar perkara masih terus berjalan, di mana pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat memang dijadwalkan gelar perkara dimulai. Dan pagi hari tadi kami juga melihat sejumlah pihak yang datang untuk terlibat dalam gelar perkara yang digelar di Mabes Polri, tepatnya di gedung Divisi Propam Polri pada pagi hari ini. Dari pihak internal dan juga eksternal. Dari pihak eksternal sendiri tadi kami juga sempat mewawancarai dari pihak pengawas Kompolnas yang sudah hadir. Namun dari pihak Komnas HAM kami belum melihat tanda-tanda kedatangan hingga pada pukul 11 siang hari ini. Vina dan juga pemirsa, kita tahu bahwa ada 7 terduga pelaku yang terlibat begitu dalam peristiwa meninggalnya driver ojek online yaitu Afan Kurniawan. Di antaranya mereka ini nantinya akan melakukan gelar perkara pada siang hari ini, kemudian dilanjutkan nantinya akan ada sidang etik yang akan dijalani ke-7 terduga pelaku yang dijadwalkan pada esok hari Rabu dan juga Kamis. Di antaranya ada 2 pelanggaran yang disebutkan oleh pihak kepolisian. Di antaranya ada pelanggaran berat dan juga pelanggaran sedang. Nah, nantinya dari gelar perkara ini akan menentukan begitu layak atau tidaknya ke-7 terduga pelaku ini menjalani sidang etik yang digelar pada esok dan juga lusa, Vina. Baik, terima kasih Anissa atas laporannya langsung dari Mabes Polri Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Divisi Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel BRIMOB dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel BRIMOB melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel BRIMOB lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil BRIMOB terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan.